Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak cerdas. Semoga kalian tetap sehat nggih, tetap semangat belajar nggih. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia mengenai mencari ide pokok dalam paragraf. Minggu kemarin kita sudah belajar atau sudah mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Kita matangkan lagi nggih pembelajaran mencari ide pokok dalam paragraf ini nggih. Cara menentukan ide pokok. Bu Sari ingatkan kembali nggih. Yang pertama, membaca dengan seksama. Bisa berulang kali supaya kalian dapat menentukan inti dari suatu ide pokok bacaan tersebut. Kemudian, menentukan kalimat utama. Apa sih ciri-ciri kalimat utama itu? Nah, ciri-ciri kalimat utama yang pertama, biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Jadi kalau di tengah-tengah itu biasanya itu bukan kalimat utama, nggih, kalimat penjelas biasanya. Kemudian bersifat umum atau luas. Jadi masih bisa dijelaskan, belum bersifat khusus. Itu ciri kalimat utama yang kedua. Yang ketiga, jika ada di akhir paragraf, maka kalimat utama tersebut terdapat kata kuncinya, yaitu dengan demikian, memang, itulah, jadi. Nah, jadi jika di akhir paragraf itu terdapat kata-kata dengan demikian, memang, itulah, jadi, itu kalimat utama ada di akhir paragraf. Jelas nih anak-anak? Baik, mari kita belajar bersama kembali menemukan ide pokok pada bacaan bersepeda. Bacaan tersebut ada di buku paket tema 1 halaman 58 sampai 59. Yuk kita belajar. Paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, kita cari nggih, karena di akhir paragraf ini tidak ada kata-kata dengan demikian, memang, itulah, jadi, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ide pokoknya itu ada di awal paragraf, yaitu kalimat yang pertama ini, Nak. Nah, ide pokok paragraf 1 yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Baik, sudah paham? Kita lanjutkan ke paragraf 2 nggih. Yuk, paragraf 2. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Nah, kalimat terakhir juga tidak ada kata-kata demikian, memang, itulah, berarti ada di awal paragraf lagi nggih ide pokoknya. Yuk, nah ini dia ide pokok paragraf kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paham nggih? Selanjutnya, yuk
Paragraf 3. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Nah, ini ada kata-kata dengan demikian. Berarti nanti ide pokoknya itu ada di kalimat terakhir ini, nggih. Tapi harus menyeluruh. Ide pokok itu isinya harus terdapat pada satu paragraf ini. Intinya itu apa? Nah, karena ada kata demikian ini, maka yang menjadi kalimat utama yang kalimat terakhir ini. Nah, ide pokoknya seperti ini. Nah, bersepeda rutin menjaga kesehatan jantung. Iya toh? Ini ide pokoknya. Sepeda rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Paham nggih? Nih, dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung. Apa yang bisa menghindari gangguan ini? Lah ya bersepeda ini toh, paragraf 3 ini toh. Nah, jadi ide pokoknya ini tadi, bersepeda secara rutin menjaga kesehatan jantung. Paham ya anak-anak? Lanjut, paragraf keempat. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Jelas ini ya. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi ide pokoknya ada seperti ini. Bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya yang paragraf 5. Selanjutnya paragraf kelima. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Jelas lagi nggih? Ini ada di awal kalimat lagi. Nah, ide pokoknya bersepeda merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Semakin jelas nggih anak-anak? Baik, selanjutnya paragraf ke-6. Paragraf 6. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Jelas nggih ini nggih? Ini ada di kalimat pertama. Ya, bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Betul sekali. Yuk, paragraf terakhir. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Jelas ini ya, paragraf 7 ini ada di kalimat awal.
ide pokoknya. Seperti ini. Ide pokok paragraf 7, bersepeda bermanfaat untuk mengurangi stres. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Sari mengenai menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham, Bu Sari sudah memberikan tugas dari buku tema 1 tentang bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ada di halaman 69 sampai 70. Nanti di situ ada 8 paragraf. Silahkan kalian mencari ide pokoknya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah nggih. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikian pembelajaran dari Bu Sari. Banyak salahnya Bu Sari mohon maaf. Bu Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.